Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 36, bagian 2. Kenshin, yang nampak duduk bersama para staf di rumah sakit saat ini. Seperangkat komputer terkonek internet ada di depannya. Ia mengisi data penting. Salah satunya adalah password, kode atau PIN jaringan. Yang mana dengan itu, komputer tersebut langsung terhubung dengan perusahaan induk ayahnya. Bos besar yang bersama stafnya nampak sudah bersiap dengan PIN yang akan dibuka Kenshin. Setelah beberapa menit, akhirnya kedua jaringan itu terkoneksi. Dan sudah bisa didata tentang pasien, biaya, dan apapun yang dibuat di rumah sakit ini. Langsung terbaca di perusahaan induk ayahnya, terkhusus yang tercatat di lampiran perjanjian itu. Karena merasa semua urusannya telah selesai. Sore itu tepat jam 5.15 menit. Kenshin nampak akan bersiap meninggalkan kantor ruang itu. Dengan dibantu staf dan security, agar tidak menjadi pusat perhatian para wartawan dan jurnalis yang ada di halaman depan. Ia keluar lewat jalur belakang ruang mawar itu. Nampak dinding pembatas. Kenshin pun dibantu security menaikinya, kemudian keluar dari ruang samping yang ada di sebelah. Setelahnya, ia berjalan sendiri dengan seragam cleaning service yang ia kenakan. Hal sempurna yang tak mungkin dipandang para awak media itu. Lalu Kenshin melewati beberapa kamar pasien, termasuk melewati pula kamar yang ditempati Rena. Namun ia memilih memutar dan melihat dari kejauhan. Dilihatlah Yudis dan temannya ada di situ. Karena memang tak ada hubungan apa-apa dengan si Rena, apalagi dengan temannya itu. Kenshin segera saja berlalu, tanpa pamit dan tak meninggalkan ucapan apapun. Pikirnya, mungkin Rena juga tak akan memerlukannya. Setelahnya, ia melanjutkan perjalanannya kembali, hingga sampai di depan pintu luar rumah sakit. Bersamaan pula, ia bertemu dengan dokter wanita yang tadi mengira dirinya adalah suami dari Rena. Rupanya, dokter itu belum mengetahui perihal Kenshin, yang baru saja mengikat kerjasama dengan pihak rumah sakit ini. Karena beliau saat itu ada di ruang lain. Lalu sang dokter bertanya, "Hei mas, ini mau pulang ya?" Kenshin menjawab, "Iya bu. Maaf ya mas, tadi siang saya salah. Tak kira Mbak Rena itu istrinya." Kenshin tersenyum lalu menjawab, "Iya gak apa bu. Saya tadi juga ingin konfirmasi ke ibunya kalau saya ini bukan suaminya." "Lalu mas ini hubungannya dengan Mbak Rena sebagai apa ya?" Dokter itu kembali bertanya. Kenshin pun menjawab, "Hanya sebatas mengenal saja bu. Dan kebetulan, saya juga ke bawah hingga ke tempat ini." Dokter itu merasa bingung, tak paham maksud Kenshin. Dengan kata "ke bawah ke tempat ini", maksudnya apa ya? Kemudian, dokter itu mengira-ngira sendiri, mungkin pemuda ini, dia menyukai Rena, namun sayang di samping Rena saat ini ada cowok lain, dan lebih kaya dari dirinya. Dokter itu merasa prihatin dengan Kenshin. Lalu bu dokter itu lantas bertanya lagi, "Mas di sini sedang menunggu siapa ya?" Kenshin menjawab, "Ini sedang nunggu angkutan umum bu." Lalu, bu dokter itu melihat Kenshin dengan pakaian cleaning service-nya yang sudah agak kusam, seolah ia merasa kasihan. Lalu Kenshin diberinya uang 50.000. "Ini mas buat ongkos pulang." Kenshin pun dengan cepat menolaknya. "Jangan bu, saya sudah punya uang untuk pulang. Terima kasih sudah berbaik hati." Kenshin yang tak mau menerima uang itu. Namun tiba-tiba saja sang dokter menyelipkan uang tersebut ke sakunya. Dengan cepat ia bicara, "Gak baik lo nolak rezeki." Lalu dokter itu berjalan menuju tempat parkir mobilnya. Tak berselang beberapa lama, akhirnya angkutan umum yang ditunggu Kenshin telah tiba. Bersamaan itu pula dokter tadi keluar, dan ia pun melihat Kenshin yang sedang naik angkutan umum. Lalu ia berkata sendiri, "Kasihan pemuda itu. Berarti ia membeli resep obatnya Mbak Rena tadi, dengan uangnya sendiri." Dan Kenshin pun terlihat meninggalkan rumah sakit itu. Sementara Yudis yang ada di kamar Rena bersama teman-temannya, tiba-tiba saja dihampiri oleh beberapa awak media televisi. Rupanya, mereka ingin wawancara live lagi. Kondisi berbeda di tempat penandatanganan. Selepas Kenshin pergi, mereka para staf tersebut membicarakan hal yang sama. Baru kali ini ada orang kaya yang sangat sederhana sekali. Tak mengejar popularitas, tak ingin diekspos, dan tak ingin dikenal namanya. Padahal, baru saja ditanda tangannya, tertera sejumlah angka nominal yang tak sedikit jumlahnya.
Yang dimaksud mereka adalah pemuda misteri yang berseragam cleaning service itu ternyata adalah seorang young boss. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.